Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Iva pada mata pelajaran ekonomi kelas 10. Sebelum kegiatan pembelajaran ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Kita amati kasus. Yang pertama adalah Aisyah memiliki prinsip dia tidak akan membeli sepatu di atas harga 500 ribu rupiah karena ia ingin belajar hidup berhemat. Tapi suatu saat ia ingin membeli sepatu seharga 800 ribu rupiah karena modelnya bagus dan unik. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, Aisyah memiliki tabungan senilai 600 ribu. Ketika tertarik dengan sepatu itu, ia mulai berpikir dan mencari tahu tentang keunggulan merek sepatu yang diinginkan dengan harga 800 ribu rupiah. Yang ketiga, Aisyah memutuskan tidak membeli sepatu itu. Nah, dari ketiga kasus itu, nanti kita akan jawab dalam kesimpulan setelah pembelajaran ini selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi, sekaligus hubungan antara ketiganya. Oke, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan individu atau sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Nah, kegiatan ekonomi ini didasarkan pada 3, yaitu ada produksi, konsumsi, distribusi. Arti dari masing-masing kegiatan ekonomi ini apa aja, yaitu produksi. Produksi itu adalah kegiatan memproduksi barang atau jasa. Yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi ini adalah kegiatan memakai, menghabiskan barang atau jasa hasil produksi. Yang ketiga adalah kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, tindakan ekonomi yang dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama adalah tindakan ekonomi rasional, yang kedua tindakan ekonomi irasional. Maaf, tulisan Bu Iva ini kurang I, yang kedua itu. Seharusnya irasional. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Tindakan ekonomi rasional itu adalah tindakan ekonomi yang dilakukan manusia sebagai upaya memenuhi kebutuhan dengan didasarkan pada sikap rasional dan pilihan yang paling menguntungkan. Yang kedua adalah tindakan ekonomi irasional, yaitu tindakan ekonomi yang dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan didasarkan sikap tidak rasional. Yang kedua adalah prinsip ekonomi. Arti dari prinsip ekonomi ini adalah usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan alat yang ada. Yang kedua adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan biaya seminimal mungkin. Penerapan prinsip ekonomi ini menunjukkan bahwa pelaku ekonomi itu ingin menerapkan tindakan ekonomi rasional. Nah, prinsip ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku itu ada 3. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, yang ketiga adalah distributor. Yang pertama adalah prinsip ekonomi produsen. Ini ada gambar seseorang yang melakukan atau yang bekerja di suatu perusahaan sepeda motor. Jadi ini adalah prinsip ekonomi produsen. Nah, dalam melakukan tindakan ekonomi yang dilakukan oleh konsumen ialah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam kegiatannya, produsen itu menerapkan prinsip ekonomi, yaitu satu dengan mengikuti selera masyarakat. Yang kedua adalah dengan menentukan biaya produksi yang paling hemat dan efisien.
Yang ketiga, menentukan cara yang produktif yang paling efektif. Yang keempat adalah menghasilkan barang dengan kualitas yang tinggi. Yang kelima, memperoleh keuntungan maksimal. Yang kedua adalah prinsip ekonomi konsumen. Nah, di situ ada gambar anak kecil memakan roti. Berarti kegiatan dilakukan oleh anak kecil ini adalah sebagai konsumen. Nah, kegiatannya apa? Yaitu dia harus membuat daftar prioritas kebutuhan. Yang kedua, mencari informasi barang dan jasa. Yang ketiga adalah memilih barang yang berkualitas baik. Yang ketiga, bersikap hemat. Yang keempat tadi, yang kelima adalah memperhatikan nilai guna barang dan jasa. Yang keenam adalah memperhatikan daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah prinsip ekonomi distributor. Nah, di sini ada gambar dia melakukan kegiatan menyalurkan barang. Distributor ini adalah merupakan salah satu pelaku ekonomi yang berperan dalam menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Adapun kegiatannya adalah menyesuaikan dengan selera masyarakat. Yang kedua adalah menentukan harga jual barang. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan konsumen. Yang keempat, mencari keuntungan. Yang kelima, menyalurkan barang secara cepat dalam jumlah, waktu, dan mutu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang motif ekonomi. Sebelum membahas itu, ada contoh tindakan ekonomi yang berprinsip ekonomi. Yang pertama adalah ibu rumah tangga yang membeli beras di pasar karena harganya lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di pasar swalayan. Ini adalah tindakan ekonomi yang berprinsip ekonomi. Jadi tindakan ekonominya adalah membeli beras, tapi harganya dia pilih harga yang lebih murah karena berprinsip ekonomi dibandingkan dengan membeli di pasar swalayan. Yang kedua adalah wanita karir yang memilih untuk membeli tas melalui online shopping dibandingkan konvensional karena akan mendapatkan diskon 20%. Jadi diskon ini adalah merupakan prinsip ekonomi. Oke? Kita lanjut motif ekonomi. Arti dari motif ekonomi adalah alasan seseorang yang mendorong untuk melakukan tindakan ekonomi. Nah, motif contohnya adalah kamu ingin membeli satu barang yang sudah kamu idamkan. Pastinya kamu itu akan bekerja dan mengumpulkan uang. Bekerja itu masuk tindakan ekonomi. Sementara membeli barang itu adalah motif ekonomi. Motif ekonomi itu dibedakan menjadi dua. Satu motif intrinsik, dua motif ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motif intrinsik itu adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong keinginan dari dalam diri sendiri. Motif transaksi ini meliputi upaya meningkatkan kepuasan, memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan status sosial, dan memenuhi selera atau gaya hidup. Itu adalah motif intrinsik. Yang kedua adalah motif ekstrinsik, yaitu adalah alasan seseorang melakukan tindakan ekonomi yang didorong faktor dari luar dirinya. Misalnya apa? Yaitu faktor sosial budaya. Nah, motif ini meliputi keinginan memperoleh penghargaan, meringankan beban orang lain, dan menunjukkan eksistensi di bidang sosial. Nah, masing-masing pelaku ekonomi yang melakukan tindakan ekonomi memiliki motif yang berbeda-beda. Sebagai berikut. Yang pertama adalah motif ekonomi yang dilakukan oleh produsen. Di antaranya adalah keinginan untuk memperoleh laba. Yang dimaksud memperoleh laba ini adalah dorongan untuk mencari laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya oleh individu. Yang kedua adalah motif kekuasaan. Nah, motif kekuasaan ini adalah bertujuan mendapatkan kekuasaan di masyarakat. Misalnya, pengusaha yang telah sukses masih terus bekerja keras dengan harapan dapat menguasai perdagangan yang lebih luas. Itu adalah motif kekuasaan. Yang ketiga adalah
memperoleh penghargaan, yaitu merupakan motif yang mendorong seseorang untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya apa? Yaitu ia ingin diakui dalam status sosial yang lebih tinggi dari lingkungan masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah motif sosial atau motif menolong sesama. Merupakan keinginan untuk menolong sesama manusia, misalnya memberi bantuan kepada korban bencana alam. Yang kedua adalah motif ekonomi yang dilakukan oleh konsumen, yaitu memperoleh kepuasan yang optimal. Yang kedua, agar dapat bertahan hidup. Yang ketiga, agar diterima di lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah untuk menaikkan status sosial. Nah, apa hubungan antara tindakan ekonomi, prinsip ekonomi, dan motif ekonomi? Ketiga-tiganya ini adalah jelas saling mempengaruhi satu sama lain. Jika melihat definisi dari yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa tindakan ekonomi adalah pertimbangan individu terhadap nilai pengorbanan yang harus dilakukan sebelum memperoleh yang diinginkan. Sedangkan motif ekonomi itu adalah merupakan faktor pendorong tindakan ekonomi. Sedangkan prinsip ekonomi merupakan prinsip untuk menilai apakah pengorbanan yang dilakukan itu dengan hasil yang diperoleh itu sebanding. Sehingga hubungan ketiganya itu antara tindakan, motif, dan prinsip itu adalah tindakan ekonomi setiap orang pastinya dipengaruhi oleh motif ekonomi, yaitu faktor pendorong, dan diarahkan oleh prinsip ekonomi. Artinya apa? Untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan pengorbanan seminimal mungkin, individu harus memperhatikan prinsip ekonominya sebelum melakukan tindakan ekonomi. Satu contoh, tadi dari kasus pertama kali tadi dapat kita simpulkan bahwa kasus yang pertama tadi itu adalah menunjukkan prinsip ekonomi. Kenapa? Karena Alia itu kan dia punya prinsip tidak akan membeli sepatu di atas Rp500.000. Yang kedua adalah kasus yang kedua berarti menunjukkan motif ekonomi. Kenapa? Ternyata ia punya alasan atau dorongan untuk membeli sepatu itu, tapi ia mulai berpikir dan mencari tahu dengan membandingkan merek sepatu yang harganya 500 dengan yang 800.000 rupiah. Yang ketiga adalah termasuk tindakan ekonomi. Karena apa? Oh, setelah mempertimbangkan, Aisyah itu memutuskan tidak membeli sepatu. Karena apa? Karena harganya mahal dan kualitasnya tidak berbeda jauh dengan sepatu yang senilai 500.000 rupiah. Oke, sebelum saya akhiri, ada tugas untuk anak IPA. Yang pertama adalah kerjakan uji kompetensi 3 halaman 16 dan dikumpulkan, ditulis di buku tugas. Sedangkan untuk anak IPS itu adalah mengerjakan penilaian harian halaman 10 sampai 13. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.